Saya mau tanya dulu Ibu Sofiatul, dulu pernah saya baca, saya presentasinya Ibu Sofiatul, lupa saya, itu Injil di Quran itu, Injil itu diturunkan pas zaman Musa. Ini kalau betul kan, Oh iya, supaya kita tahu bahwa itu, coba dia mana itu Bu Sofiatul, itu sangat penting sekali, bahwa persepsi Quran, zamannya Isa itu sama dengan zaman Musa, supaya mereka tidak bisa berkelit lagi. Lupa saya di ayat mana itu dulu Ibu Sofiatul. ada zaman Musa, ada di hadapannya ada Injil gitu. Tunggu saya Ah, ingat-ingat dulu. iya Ada tolong itu. itu udah mengkaokan mereka itu. Kalau dari Ya, silsilah selalu mereka berkelit, nama bisa sama, bisa ini, bla bla bla, ya kan? Nah, iya, itu kesalahan sejarah, Pak. Kesalahan sejarah iya, yang di mana tulisannya Bu? Coba dia. Oke, itu saya mau kalau ya menengahi. silakan. Saya tadi sambil pantau, sambil masih di luar, tapi saya rasa saya perlu memberikan komen ya, supaya untuk meluruskan juga untuk teman-teman Kristen. Saya bisa mengerti bahwa memang semua yang diklaim Islam itu ada di dalam Alkitab kita. Ya, bahkan dari 25 nabi itu mereka klaim 24-nya adalah nabi-nabi Alkitab. Betul ya? Itu nggak bisa kita pungkiri. Posisi saya sama sebenarnya dengan Bu Uti, dengan teman-teman lain. Memang mereka memaksudkan itu adalah kepada satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Tetapi mereka mengambil dari informasi yang keliru, dari kitab-kitab palsu yang kita sebut dengan Pseudo-Matius, kitab palsu Proto-Evangelium Yakobi, dan cerita-cerita dongeng yang beredar abad ke-7 pada waktu itu. Jadi informasinya salah. Ya, informasi yang keliru yang mereka ambil dari kitab dongeng. Sama seperti misalnya nih ya, berkembang gosip tentang Sofiato. Yang mereka masukkan mungkin Sopkatul itu Sofiatul, si Sofiatul ini, ya, padahal itu bukan nama saya. Tetapi informasi yang mereka ambil keliru, ngerti? Informasi yang diambil tentang si Sopkatul ini, ya, yang mengatakan Sopkatul janda, yang mengatakan Sopkatul simpanan JT, yang mengatakan Sopkatul itu sama apalah, aku nggak ngerti, saya nggak lihat juga apa yang mereka omongkan ya. Kalau itu yang dimaksudkan adalah tokoh Sofiatul Al-Hayat Indonesia, itu adalah informasi yang sangat keliru. Ya, walaupun yang mereka masukkan adalah tokoh yang sama. Kenapa? Karena mereka mengambil dari data-data palsu dan informasi yang tidak bisa dibuktikan faktanya. Jadi mereka itu mengambil tokoh-tokoh Musa, tokoh Abraham, itu dari cerita-cerita yang pada waktu itu memang beredar pada abad ke-7 dari bidat-bidat. Jadi bidat-bidat pada waktu itu memang menulis kitab-kitab. Kalau Anda baca sejarah, saya harap Anda mempelajari sejarah gereja. Yang paling bagus menerangkan adalah Romo Daniel Biantoro yang juga pernah saya upload, bahwa pada waktu itu bidat-bidat Gnostik ya, itu mereka mempunyai Injilnya masing-masing. Artinya mereka mempunyai kristologi atau persepsi mereka tentang siapa itu Yesus Kristus, kemudian mereka tulis. Jadi ada banyak Injil-Injil. Nah kadang-kadang orang Kristen agak kaget, kok ada Injil Maria Magdalena ya? Kok ada Injil Thomas ya? Kok ada Injil Filipus ya? Nah, padahal itu di kalangan akademis tidaklah sesuatu yang surprise, itu memang di kanon, kita punya kitabnya. Tetapi itu palsu gitu loh teman-teman. Ya, dan kebanyakan umat Kristen awam memang nggak ngerti. Ya, kemudian ketika diangkat sama polemikus itu yang benar Injil Barnabas, kan gitu. Itu kisah palsu. Ya, walaupun yang dia maksud di dalam Injil Barnabas ya Yesus Kristus, ya Yesus Kristusnya kita, nggak ada lagi. Emangnya Yesusnya orang Spanyol, nggak ada lagi. Ya, Muhammad ya Muhammad nabinya mereka, tetapi kisahnya palsu. Nah, yang saya mau luruskan adalah sekarang bagaimana kita menyikapi hal ini, karena mereka ingin menyantol-nyantolkan iman mereka kepada Alkitab. Memang kalau tidak dicantolin itu nggak bakal hidup. Kenapa? Karena pertama dari 25 nabi yang mereka klaim, 24-nya adalah nabi di dalam Alkitab. Yang kedua yang saya mau tegaskan, Muhammad secara tekstual itu hanya tertulis 3 kali. Ya, yang 1 kali itu adalah bukan sisipan. Kalau kita bandingkan dengan manuskrip, itu pun yang 3 ini masih dipertanyakan. Apakah itu satu gelar, apa nama? Jadi lebih banyak Quran itu bercerita tentang, tahukah Anda bahwa nama Isa yang supposedly Yesus ini mereka sebut lebih banyak daripada nama nabi mereka. Ya, bahkan Maryam itu merupakan satu-satunya nama yang masuk di dalam Quran. Ya, Aminah aja nggak masuk namanya di dalam Quran. Khadijah juga nggak masuk. Nah, dari mana Quran atau Kiryana ini berasal? Ini berasal dari bidat, teman-teman. Ya, jadi ketika kita menelisik dan menelusuri, Quran ini mengalami satu evolusi atau penambahan.
Ya, kalau kita compare dengan manuskrip dan manuskrip tertua yang mereka punya saat ini itu zaman Bani Umayyah, itu 100 sampai 150 tahun setelah Muhammad mati. Ini Quran tertua yang mereka miliki. Ya, ini kita bicara paleografinya, termasuk yang mereka gebor-geborkan di Birmingham yang cuma 2 lembar itu. Itu adalah huruf hijasi zaman Bani Umayyah. Jadi kita melihat mereka nggak punya Quran zaman Muhammad. Ya, kemudian kita lihat perkembangan sejarah awal Islam. Kata Islam dan kata Muslim pertama kali muncul pada zaman Abdul Malik ibn Marwan. Kita melihat dari tulisan Bapak Gereja kita, Yohanes Damaski, itu kira-kira 50 tahun setelah kematian Muhammad, jadi sangat dekat dengan sejarah. Kemudian kita melihat tulisan Abdul Masih Al-Kindi yang juga dekat dengan sejarah, ya, pada zaman Bani Umayyah. Mereka tidak mengenal adanya umat yang bernama Islam. Mereka mengenal namanya bidat dari kalangan Kristen sendiri, ya, yang muncul di dalam bidat Ismailit, namanya Sarasen atau Hagarin. Ya, jadi ini muncul seperti itu, dan kemudian ketika kita lihat teksnya, ternyata ketika kita selidiki, ini bidat ini adalah bidat Nestorian. Jadi dari kitab mereka sendiri, termasuk salah satunya Waraka bin Nawfal, itu adalah Kristen sekte Nestorian, yang mana mereka mengembangkan kristologinya sendiri. Jadi pandangan mereka tentang Kristus, ya. Karena Kristus ini kan satu-satunya tokoh yang unik, yang menjadi bahan perbantahan, ya. Bahkan begitu lahir aja, Rabi Simeon sudah mengatakan ini anak bakal jadi perbantahan. Nah, sampai sekarang kita berbantah-bantahan tentang siapakah dia ini, Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia ini. Jadi Anda perlu tahu bahwa dalam perkembangan Kristen awal, itu terdapat 2 aliran yang cukup besar. Yang satu menolak kemanusiaan Yesus, yaitu aliran Gnostik. Yang satu menolak keilahian Yesus. Nah, inilah yang di-settle atau dijadikan materi untuk konsili pada waktu itu, kristologi. Ya, artinya siapa Yesus ini harus diperjelas supaya iman itu menjadi satu standar bagi gereja pada saat itu. Karena yang satu melihat, oh, cuman manusia biasa. Ya, nggak mungkin dia disalib. Nah, ini kalangan bidat yang mereka angkat sekarang adalah Injil menurut Basilides, ya, yang mereka angkat. Nah, itu adalah bidat-bidat Gnostik. Tapi ada beberapa kalangan yang menolak tadi menolak kemanusiaannya, ada beberapa kalangan menolak keilahiannya. Ya, salah satunya Arianus yang sekarang muncul menjadi saksi Yehova, kemudian yang menjadi kristologi di dalam Quran itu sendiri, itu menolak keilahian Yesus. Ya, walaupun dengan jelas dikatakan Yesus adalah firman yang diturunkan ke dalam rahim Maria. Nah, dari data-data ini sebenarnya kita melihat bahwa kita berhutang kepada saudara muslim kita. Karena munculnya pengertian mereka adalah dari Kristen sendiri, yaitu Nestorian, dan ketika kita baca data dari muslim, ternyata Muhammad ini ketemu minimal 2 sampai 30 biarawan Nestorian. Jadi dia ketemu 30 orang, sekitar 30 orang biarawan Nestorian. Ya, yang mana ini jelas-jelas memasukkan satu teologi yang doktrin mereka yang cukup kita bisa lihat di dalam kristologi Quran yang ada sekarang ini, termasuk menentang akan Trinitas dan ketidaktahuan mereka akan siapa itu anak Allah, Mesias, dan Trinitas. Tadi yang dikatakan Quran surah Al-A'raf 157, di mana di situ konteksnya adalah Tuhan berbicara kepada Musa, ya, dan Tuhan mengatakan kepada Musa, engkau akan mendapati seorang nabi yang ummi yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi Allah ini salah ngomong gitu ya, ngomong kepada Musa bahwa kitab Injil itu ada pada sisi mereka pada zaman Musa, karena dalam benaknya Muhammad, pamannya Musa itu diberikan kitab Taurat, ponakannya Isa itu dikasih kitab Injil. Ya, surah 19 ayat 30. Ya. Jadi tadi saya tegaskan lagi, ada baca surah 7 ayat 157, surah Al-A'raf ya, ayat 157, Anda baca konteksnya itu udah keliru. Kemudian Anda baca juga surah 19 ayat 30, di mana dalam pengertian Islam itu Injil adalah satu kitab. Ya, mungkin karena pada waktu itu orang mengatakan ini kitab Injil, padahal Injil itu bukan kitab ya teman-teman ya. Injil itu adalah pribadi Yesus. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut oleh gereja sebagai kitab memoir para rasul atau kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan Mesias. Dan mereka menulisnya adalah kabar baik
menurut Markus. Jadi Injil atau kabar baik menurut Markus. Kemudian Injil atau kabar baik menurut Lukas. Injil atau kabar baik menurut Yohanes. Nah, ini yang disalahartikan karena orang Kristen mungkin pada waktu itu sama seperti kita ya, menyebut oh ini Injil Matius gitu ya, ini Injil Lukas gitu. Jadi dalam benaknya Muhammad Injil itu adalah satu kitab. Padahal itu keliru. Injil tidaklah pernah menjadi satu kitab, apalagi diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Saya juga heran ya, dari mana Al-Qurtubi, Ibn Katsir itu bisa mendapatkan tafsiran Isa diberikan kitab waktu masih nenen. Nah, jadi kita tidak bisa mempercayai gambaran teologi atau kealahan yang digambarkan ke dalam Quran. Pertama, karena diambil dari kitab palsu. Ya, Yesus lahir di bawah pohon kurma itu dari kitab Pseudo Matius yang saya juga sudah upload videonya. Kemudian Yesus bicara pada waktu bayi sama ya dari Injil kanak-kanak Thomas dan dari kitab palsu Proto Evangelium Yakobi. Ada banyak lagi kisah-kisah dongeng. Ya, dongengnya terutama mereka ambil dari kisah-kisah Talmud. Ya, dan ini tidaklah benar karena di dalam Quran sendiri Muhammad mengatakan kamu harus mempercayai Taurat, Injil, dan Zabur, bukan kitab Talmud. Ya, jadi dongeng Salomo punya karpet terbang. Ya. Salomo naik karpet terbang satu kerajaan. Salomo bicara sama semut. Ya, Salomo mati pegangan stiknya sampai dimakan rayap. Kemudian Ya'juj Ma'juj membangun satu benteng dari timah dan sebagainya. Itu dongeng ya. Dzulkarnain atau Alexander Agung ini menemukan tempat matahari terbenam di kolam lumpur. Saya rasa itu sudah cukup sering kita bicarakan. Tetapi mungkin lebih intens lagi untuk saya bisa memaklumi tadi Pak siapa tadi bisa dasar yang mengatakan yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Betul, saya bisa memaklumi dan membenarkan itu. Memang mereka semua maksudnya itu Pak, karena mereka nggak punya nabi sendiri ya, mereka nyantol ke Kristen. Tetapi memang kita harus sekarang ini memberikan di dalam dunia apologet memberikan pembedaan yang cukup jelas bahwa kamu tidak bisa mengimani dua orang karena Isa ini adalah tokoh palsu. Ya, Isa itu adalah tokoh dongeng. Data informasinya keliru ya, tadi seperti gosip ya Sofiatul dan sebagainya itu ya yang katanya Sofiatul Akhir itu tidak benar, data-data itu informasinya keliru ya, walaupun yang mereka masukkan adalah mungkin tokohnya mereka sebut itu adalah Sofiatul Al-Hayat ya, tetapi saya tidak tahu itu ya siapa mereka, kenapa itu data informasinya nggak benar. Ya, pertama nama saya mereka tidak tahu, yang kedua data informasi keliru semua gitu, dan saya tidak kenal itu siapa itu yang mereka hubung-hubungkan dengan nama Sofiatul. Ya, jadi ini adalah data-data palsu. Ya, saya harap Anda bisa melihat kedudukan ini dengan jelas, jangan lagi terjadi keributan di antara kita. Bisa memaklumi bahwa memang mereka nyantolin ke Alkitab, tetapi kita sekarang ini harus mulai memberikan perbedaan dengan jelas, dan saya rasa kemarin cukup perkembangan yang cukup bagus seperti yang dikatakan Bisa Dasa bahwa kalender nanti akan diganti dengan kenaikan Yesus Kristus dan kematian Yesus Kristus, bukan lagi Isa Al-Masih ya yang lahir di bawah pohon kurma yang terima kitab bernama kitab Injil pada waktu masih nenen. Itu bukanlah Yesus Kristus di dalam Alkitab kita. Saya rasa itu yang perlu saya tambahin. Bisa Dasa. Ya, ini ada Pak Yubi. Pak Yubi ada mau komentar Pak. Daripada di live chat, di private chat, silakan Pak bicara komentar di sini. Gak ada yang penting. Oh, kamu toh. Kirain, tapi kamu tadi pret-pretin. Gini aja Yubi, kamu segera stop percaya dongeng-dongeng ya, kamu harus percaya Injil yang asli. Kan saya sudah bilang, jangan percaya Injil palsu. Karena hanya Injil asli, the true gospel, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang akan membawa kamu kepada keselamatan. Ya, siapa yang juga mana-mana. Iya, siapa juga yang percaya Injil. Loh, kamu harus percaya Injil. Itu kan ada, kamu harus mempercayai Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau kamu nggak percaya, mati. Enggak. Yesus sudah mengatakan, Yesus mengatakan kamu buka Markus 16 ayat 15-16. Beritakanlah Injil kerajaan surga ini kepada semua makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada Injil kerajaan Allah yang asli, kamu tidak percaya kepada salib penebusan Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosamu, dan kamu mau belagak menanggung sendiri dosa-dosamu di neraka, silakan. Tetapi ada konsekuensinya, yaitu kamu akan mati di dalam dosamu.
sebab kamu tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah yang sudah datang ke dalam dunia dan menyerahkan dirinya untuk kita. Kamu akan mati, kata Ayubi, di dalam dosamu. Ya, trust me. Ya, karena itulah yang dikatakan. Artinya kekal. Iya, artinya mati ke kehidupan kekal ya, maksudnya di neraka selama-lamanya. Ya, Yesus sudah mengatakannya, kalau kamu tidak percaya akulah dia, artinya akulah Allah yang nusul dalam rupa manusia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kata Yubi, Bu, emang gua pikirin, katanya gitu, Bu. Gua tahu Yubi ini gimana. Tidak urusanku itu biasanya omongan dia, tidak urusanku. Tapi intinya seperti ini Yubi. Jikalau kamu percaya kepada Injil yang asli, maka kamu dan seluruh rumahmu dan isi keluargamu akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Tapi kalau kamu tidak percaya, ya kamu akan mati di dalam dosamu. Ibu Sofiatul? Halo? Ya. Saya tertarik itu dokumen-dokumen yang Injil Isa Kurba ini, yang maksudnya yang menciptakan burung, dikasih Injil umur 2 tahun, yang Talmud itu di mana bentuk fisiknya supaya mereka percaya gitu. Yang Ibu tuh ya kemana gambar kayak videonya kayak gitu, bisa nggak kita cari kayak gitu? Supaya Banyak, lebih Bapak cari di Christian Writings, Sacred Christian Writings, dokumennya disimpan sekarang. Ada di beberapa museum dan kebanyakan di Vatikan ya, di Vatican Library. Jadi sebenarnya memang Vatikan atau kalangan akademisi itu tidak kaget ya, seperti Injil Barnabas yang mereka kupas-kupas dulu, itu memang kita yang menerjemahkan aja orang Kristen kok, yang mengedarkan dan menerbitkan orang Kristen kok. Kita nggak kaget gitu loh ya, ada Injil Proto Evangelium. Cuman kan ini waktu itu kan tidak menjadi khotbah pendeta di gereja. Masa pendeta di gereja khotbah mengenai Injil Barnabas? anak-anak Thomas? Nggak ada. Karena itu memang kita palsu. Nah, tetapi di dunia apologet ini memang kita harus membukanya. Ya, saya tidak pernah mendengar pendeta khotbah. Sejak saya masuk Kristen, saya tidak pernah mendengar pendeta khotbah dari mana Alkitab ini berasal. Bagaimana terkanonisasi, kok bisa Alkitab ini sampai ke tangan kita? Itu Musa nulisnya gimana dulu? Apakah didiktekan sama Jibril? Ya, itu kan nggak pernah dikhotbahin. Nah, inilah tugasnya apologet, Pak. Tugasnya apologet. Ya, materi saya yang banyak yang suka adalah kanonisasi Alkitab. Jadi bagaimana Alkitab ini sampai ke tangan kita, dari mulai para nabi-nabi sampai bisa jadi ke tangan kita, itu sejarahnya gimana? Itu kan tidak pernah jadi khotbah di dalam gereja. Ya, itulah yang jemaat sekarang terkaget-kaget. Ya, oh kita punya manuskrip. Jadi ini nggak gedebuk, nggak gedebuk. Ya, nggak ada yang bilang yang pernah mengatakan ini gedebuk. Ya, kita tahu siapa yang nulis, kita tahu tahun berapa ditulis. Ya, bagaimana sejarahnya itu harus paling nggak gambaran besarnya harus tahu. Manuskripnya apa aja, variasi di dalam manuskrip Alkitab kita apa aja. Ya, tapi kan nggak semua orang Kristen mau seperti itu. Ya udahlah, pokoknya kita percaya. Kita yang kita pakai sekarang udah cukup bagus kok. Karena kan ahli-ahli sudah mengkanonkannya. Cuman kalau kita masuk dalam dunia apologet, ya memang kita nggak bisa seperti itu. Kan pengetahuan kita nggak bisa seperti awam. Ya. Gitu. Ya. Itu bagus Ibu Sofiatul juga tentang proses terjadi Alkitab itu. Lalu kita compare proses terjadinya kitab sebelah. Kalau kitab sebelah itu bagaimana? Apakah Allah pencipta itu langsung berbicara ke nabinya atau pakai perantara? Tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu kan ada kadang-kadang katakanlah bahwa aku bla bla bla, itu seolah-olah manusia yang berbicara. Atau seolah-olah si Jibril yang berbicara. Ini bagaimana kan itu yang gedebuk ini? Itu perlu kita kritisasi. Apalagi ada yang pintar nanti ahli bahasa. Kalau konteksnya orang berdialog pada saat itu bagaimana kalimatnya? Kalau surat itu dikirim dari Allah ke nabinya bagaimana konteks berbicaranya? Apakah aku jadi kau? Jadi kalau di sini kita lihat ini mereka belum lolos uji Bu. Ya mungkin itu satu saat ada apologet yang pintar bahasa linguistik Indonesia. Waduh, terbuka itu semua nanti ya. Itu harapan saya. Terima kasih. Sudah kita buka Pak di channel Al Hayat sudah
Kalau Anda ke channel akhir kan itu ada. Unlock the Bible adalah seri pelajaran Alkitab, sedangkan Islamologi adalah seri pembelajaran Quran. Saya sudah siapkan materinya. Dari mulai pewahyuan itu turun dan sebagainya, Anda bisa belajar di situ. Itu saya ambil dari kalangan mereka sendiri. Nah, ya materi-materi terbaru memang belum saya upload, masih menunggu. Sebenarnya kalau di dunia internasional seperti misalnya kalau Bapak mengikuti apologet internasional David Wood, J. Smith Al-Fadi dan sebagainya, sebenarnya kalau kita bicara proto Quran atau Quran yang pertama ini udah terbuka semua, ya. Orang debatnya Hussein saja kemarin kan sudah kita upload, ya, bahwa Al-Fatihah itu merupakan doa Kristen Ortodoks Syria dan itu manuskripnya ada, jauh lebih tua daripada Quran. Itu doa Kristen, cuma ayat 7-nya yang nggak ada, gitu. Itu di kalangan akademisi bukan hal baru. Cuman kan ketika sampai di kalangan awam kaget-kaget. Itu doa ortodoks ada sampai sekarang juga mereka doakan, itu masuk di dalam kitab doa mereka. Ya, itulah sebabnya kalau saya tengok dari Hussein ya, gereja-gereja di Syria itu dibantai habis. Ya, kemudian pastornya juga mengatakan ya kita menyesal juga ini, kita sudah membuka hal ini gitu. Karena mereka nggak pingin Muslim tidak pingin, mereka pengen menutupi hal ini. Kemudian yang terakhir kemarin sudah kita sampaikan data-datanya. Anda bisa download itu. Ada 14 atau berapa atau 16 saya lupa ya, ayat-ayat Quran yang merupakan bagian daripada puisi dari Umayyah bin Abi Salt. Itu bahkan Anda bisa download. Dan ini bukan sesuatu yang baru, melainkan kalau Anda pergi ke sekolah universitas Sunni internasional seperti Al-Azhar Kairo di tingkat tinggi, ketika Anda memperdalam Islam, itu mereka belajar puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt ini yang memang masuk menjadi ayat-ayat dalam Quran. Karena Muhammad mengatakan ini ayat-ayat adalah wahyu ilahi. Iya. Sofi, itu Umayyah itu siapa sih? Sepupunya si itu ya? Fatimah. Siapa itu? Bukan, Umayyah. Memang dia pengen menjadi nabi. Dia meninggal 7 tahun sebelum Muhammad. Jadi pada zaman Muhammad itu, dia banyak sekali membuat puisi-puisi religius dan dia seorang monoteis. Jadi dia bukan penyembah berhala. Dia seorang monoteis, ya. Anda bisa download juga bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, judulnya Diwan Umayyah bin Abi Salt, yaitu kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt, ya. Halamannya berapa saja sudah kita kasih, nanti coba saya kompilasi videonya ya supaya Anda bisa mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap lagi karena semuanya dalam bahasa Arab. Nah, permasalahannya teman-teman, data-data ini semua yang saya sampaikan kebanyakan di channel Al-Hayat adalah belum tersedia di dalam Inggris maupun Indonesia. Anda hanya bisa tahu data-data yang saya sampaikan kalau Anda punya aksesnya ke dalam kitab-kitab mereka, ya, kitab-kitab Sunni mereka dalam bahasa Arab, dan Anda bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa ya udah, gitu. Ya, makanya kebanyakan orang Indonesia ketika kita serahkan nggak percaya kenapa? Lah mereka baca aja nggak bisa kok. Mereka bahasa Arab aja nggak bisa, apalagi ke dalam kitab-kitabnya ya jelas nggak tahu. Ya, mereka nggak baca. Iya. Bu Sofi, ini salah kan, bukan Umayyah dari dinasti Umayyah kan dia ini? Beda kan? Bukan. Beda. Beda, iya. Ini di Lacet ada ini. Nah, kayaknya salah juga. Ya, itu jadi jelas ya. Nanti coba saya kompilasi ya, karena saya harus menyediakan waktu juga. Ini yang saya masih bikin, yang saya masih teliti adalah Maryam yang tertukar ya. Jadi bagaimana silsilah Maryam di dalam Quran itu jelas adalah keponakan Musa dan Harun yang tidak terbantahkan. Baik dari hadis, baik dari mana-mana. Nanti saya kompilasi di dalam 3 video. Saya akan membuat 3 video ya. Seri 19A, seri 19B, seri 19C. Mengenai silsilah Maryam yang tertukar ini, yang tidak terbantahkan. Jadi ini adalah anakronisme, kesalahan sejarah terbesar. Tapi Ibu Sofi itu tentang Maryam itu, halo, saya lihat ada terakhir mereka buat imbronnya waktu mamanya kakeknya Isa itu beda sama imbronnya yang bapaknya Musa. Kayak binti apa gitu, binti kriut atau satu binti yang lain. Saya sudah tahu itu. Itu karangan itu ya? Ya, itu karangan, itu tafsir. Ya, tetapi dari Quran dan hadis tidak pernah ada ada 2 Imran. Dan dari mana mereka dapat nama itu kita juga nggak ngerti ya. Itu tafsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi kenapa? Karena Ibnu Katsir kan lahirnya tahun berapa tuh? 800 tahun setelah Muhammad. Dan dia ngerti ini kesalahan sejarah. Dia ngerti banget. Tetapi dari Quran dan dari hadis tidak pernah mengatakan ada yang namanya Imron yang berbeda. Imron bin Kaij namanya. Nggak pernah. Dan satu lagi Imron bin dibuat binti yang ini, binti yang lain gitu. Enggak, itu tidak ada.
Itu hanya Oh, tafsir. berarti tafsiran mereka. Karangan. Oh, Ya, karangan. mencocok-cocokkan mereka. Nggak ada Supaya ada dua jelas nama terbukti. Imron ya. Ya, karena mereka kan, jadi kan gini kan, ini kan kesalahan sejarah terbesar loh ini. Ini blunder loh ini. Iya. Ya, dengan dibuktikan Maryam ini tertukar saja sudah membuktikan ini bukan firman Tuhan. Karena itu para ulama sesuatu harus dilakukan, kan gitu. Ya nggak? Ya. Sesuatu harus dilakukan. Kalau dulu mereka nggak ngerti, kenapa? Karena mereka nggak. Pertama mereka hanya belajar bahasa Arab aja. Mereka tidak tahu artinya dan mereka nggak tahu sejarah. Jadi mereka oh ya, Maryam binti Imron, Maryam saudara perempuan Harun. Tetapi ketika di dalam dunia internet ini kita buka, ya habis gitu loh. Karena itu sesuatu harus dilakukan, kan gitu. Saya lihat juga ini kalau ini dibongkar lagi, selalu mereka bilang pertanyaan yang lama itu sama waktu zaman Rasulullah juga ditanyakan orang Yahudi juga. Ya nanti Lalu lihat aja video saya. Ya, gitu. Lihat saja video saya. Bisakah mereka membantah data-data saya dan tantangan Sofiatul kan tinggal gitu aja. Silakan bantah dengan data ya. Oh, Data dengan data. bukan cuma itu, Pak. Kesalahan lain banyak kok di situ. Kayak misalnya Yusuf dibayarnya pakai dirham, padahal dirham belum ditemukan. Ya. Dirham kan ditemukan udah 900 atau 800 tahun berikutnya. Itu kesalahan. Satu lagi yang itu orang Samaria. Itu kan kesalahannya Ya, banyak. udah bilang itu Sofi itu. Itu kesalahannya terlalu banyak mereka sebenarnya untuk layak menjadi sebuah karya dari orang yang maha tahu tuh nggak ini gitu loh, nggak memenuhi kriteria lah gitu. Loh, Tapi sebenarnya kita lihat saja. Halo. Silakan, Pak. Di dunia Silakan. kedokteran juga sebenarnya itu nanti udah fatal itu. Mulai dari sperma dari tulang, air mani yang perempuan sama Al-Quran 23, 12 sampai 24. Itu nggak akan terjadi janin kalau bersihnya kita mereka. Masa hanya yang berperan sperma doang? Nggak mungkin sperma atau air mani itu lengkap di rahim tanpa dia bertemu dulu sama sel telur. Dan persepsi itu saya lihat zaman itu dia tidak tahu bahwa wanita itu punya sel telur. Padahal kalau dia baca juga Aristoteles saat itu sudah memberitahu, saya searching ya internet, Aristoteles itu padahal itu dari hidup ratusan tahun sebelum Masehi sudah bisa mengidentifikasi wanita itu punya sel telur. Mengapa di abad ke-7 gagal, ya kan? Nah, ini sebenarnya salah baca atau salah contek atau apa ya? Oke, itu. Gini teman-teman. Shalom. Bu. Salam, Pak. Salam. Gini. Saya sebetulnya saya memang dari dulu nggak tertarik membaca Al-Quran, hadis segala macam nggak tertarik. Saya tertarik di dalam diskusi-diskusi keimanan untuk mempertahankan iman saya. Itu satu. Dan yang saya pegang bahwa tidak ada kitab suci yang lain itu nggak ada. Injil itu adalah kitab suci pertama dan terakhir. Nggak ada kitab suci berjilid-jilid, nggak ada. Kenapa saya berani katakan itu? Coba kita baca Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Ya, sebenarnya begini, teman-teman. Ya, sebenarnya begini. Kebutuhan sebelum ke Pak siapa tadi ya yang membacakan Wahyu 1 menit ya, saya mau memberikan satu informasi bahwa kendalanya apologet ini tidak sejalan dengan gereja. Ya, jadi saya melihat pendeta dengan romo-romo ya, mereka mencoba membawa satu nafas toleransi. Ya, jadi mereka berusaha untuk iya kita sama aja kok menyembah Tuhan yang sama, kitabnya beda. Itu dulu sebelum saya lahir baru, sebelum kenal Tuhan Yesus. Yang saya anehnya adalah ketika ada pendeta, ketika ada romo yang mengatakan kita menyembah Tuhan yang sama. Karena kebanyakan mereka memang nggak belajar apologet, teman-teman. Mereka nggak belajar Islamologi. Ya, tetapi di dalam dunia internet ini, kebutuhan apologet itu sangat mendesak. Ya, bahkan materi saya itu diminta oleh 300 orang pendeta. Ya, jadi materi Islamologi itu sangat penting dan sekarang ini adalah saatnya gereja bangkit untuk mengajarkan yang sebenarnya hitam katakan hitam, putih katakan putih. Ya, inilah saya lihat mulai
bola es di mana gereja mulai menyadari, oh iya kami butuh apologet. Yang sama ini, oh Yesus sama Isa sama aja kok. Ya, tuh kita menyembah Tuhan yang sama kok. Ya. Kenapa? Karena ternyata tidak bisa lagi kita seperti itu, teman-teman. Ya, jadi gereja ini adalah era kebangkitan di mana gereja menyadari pentingnya apologet. Ya, apologetika pertama bagi jemaat, yaitu adalah apologetika sederhana atau apologetika defensif. Dan yang kedua adalah apologetika membongkar seperti yang kita lakukan, yaitu apologetika ofensif. Ya, dua senjata ini kita harus tahu kapan pakainya. Ya, dua senjata ini, defensif dan ofensif, kita harus tahu kapan pakainya. Tetapi saya mulai bergembira karena ternyata pihak gereja merespon ya apa yang kita lakukan, berapologetika, ya, dan bagi romo-romo ya, dan bagi pendeta-pendeta yang masih menyamakan, ya, saya sih cuma ngelus dada saja, ya, karena Paulus tadi sudah dibacakan dengan jelas Galatia 1 ayat 6-8. Kamu diam saja kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda, Injil yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4. Benar nggak, Miss Dasa? Betul. Iya. Jadi ketika ada yang memberitakan Injil palsu, kamu itu bukan kasih, teman-teman. Ketika kita tahu mereka dikasih uang palsu, saya tanya, kalau ada temanmu dikasih uang palsu, terus kamu diam aja, kira-kira itu bentuk kasih apa enggak? Oh, itu kita harus ditagih, itu tanggung jawab kita dari situ. Iya, itu Kita tanggung bilang jawab begitu. kamu. Ya, makanya Yakobus mengatakan rebut mereka seperti dari dalam api. Yang kalian lakukan, pastor-pastor dan romo-romo, ya, yang tidak bergerak di dalam dunia apologet, kalian bukan kasih, kalian tidak menyeret mereka dari dalam api, kalian menjerumuskan dan memasukkan, bahkan ya dengan cara-cara kalian bisa saja loh jemaat kalian pindah agama, mualaf, dan kalian mengatakan oh tidak apa-apa, sama aja. Iya. Nggak bisa ya Bu, ya betul Bu, saya setuju Bu. Yang jelas bahwa nggak ada lagi namanya kitab suci yang disempurnakan tuh nggak ada. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20 tuh jelas. Final. Pak. Final, nggak ada. Coba bacakan Bu Adesa. Wahyu 22 ayat 18. Ininya yang perikopnya judulnya penutup ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Tuh, mengambil dari pohon kehidupan loh. Dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Penutupnya kan final, kan? Yesus. Ya. Final kan? Nggak ada lagi yang disempurnakan lagi, nggak ada. Ya kan? Final. Sudah. Nggak ada lagi kono gini. Allah. Alkitab, Injil itu adalah firman Tuhan yang pertama, kitab suci yang pertama dan terakhir. Yang pertama dan terakhir, namanya juga firman Tuhan kan? Masa Tuhan mau ada koreksi, udah keluarkan firman, koreksi lagi, ada amandemen firman Tuhan segala macam. Ya, kalau model kayak gitu, kayak di kitab suci, yang katanya kitab suci tangga sebelah itu kan, ada ya, masa firman Tuhan turunnya kok pakai waktu, nyicil lagi. Tuhan model apa kok ngasih wahyu atau firman kok nyicil? Emangnya tukang kredit? Masa firman Tuhan kok kayak bank syariah? Ngasih kreditan gitu. Gak bisa. Kitab suci Injil adalah firman Tuhan yang pertama dan terakhir. Final. Gak ada kitab-kitab suci lagi yang ngaku dari agama Samawi. Kalau agama Sawi mungkin ada. Yang jelas Injil adalah kitab suci yang pertama dan terakhir. Final. Gak ada lagi yang istilahnya diserupakan, disempurnakan, segala macam. Tanya omong kosong itu semua.